Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-26. Namanya iradah. Iradah itu artinya kemauan, keinginan yang kuat, kehendak yang keras. Orang yang punya iradah itu disebut dengan murid. Nama sifatnya iradah, kemauan yang berapi-api, keinginan yang kuat, kehendak yang luar biasa. Orang yang punya iradah itu disebut dengan murid. Jadi begitu kentalnya pengaruh ilmu ini terhadap bahasa Indonesia. Buktinya apa? Kata murid itu dipakai sampai sekarang. Murid-murid, apa kabar murid-murid semua? Makanya kalau ada murid-murid yang loyo, letoy, lunglai, nah, bawa ke tepi sungai Siak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wa la tatrudi. Jangan kau usir, jangan kau halau, jangan kau sia-siakan. Alladzina yad'una rabbahum, mereka yang berdoa, bermunajat kepada Allah bil ghadati wal 'ashyi, pada waktu pagi dan waktu petang. Pagi petang dia bermunajat, berdoa kepada Allah. Yuriduna, ini maksudnya. Yuriduna, mereka punya kemauan yang kuat. Wajhah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjemahkan wajah Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Mereka hanya menginginkan kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain yang mereka inginkan. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Imam Abdul Karim Abdul Qasim Al-Qushairi berkata, kami meriwayatkan dari guru kami Ali bin Ahmad bin Abdan, dari Ahmad bin Ubaid, dari Hisham bin Ali, dari Hakam bin Aslam, dari Ismail bin Ja'far, dari Humaid, dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bi'abdin khairan. Kalau Allah berkeinginan, kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau hamba itu menjadi orang baik, ista'malahu, dipakainya hamba itu. Waqila lahu, sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Apa maksud Allah memakai hamba? Bagaimana caranya Allah memakai hamba? Qala, Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Dibuatnya hamba itu mendapat taufik untuk beramal soleh sebelum mati. Sesuai kehendak Allah dengan kemauan, sesuai keinginan dengan kemauan si hamba sebelum hamba itu mati. Saya dulu peminum, Pak Ustaz, pemabuk. Tiba-tiba meninggal ibu saya, masuk saya ke liang lahat, tiba-tiba terasa dingin dari lutut naik ke pinggang. Sejak itu saya taubat. Sejak itulah saya ikut pengajian. Menemukan titik balik dalam hidup. Saya ini dulu Pak Ustaz nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, malah ngejek orang beribadah. Sampai akhirnya suatu hari waktu saya sedang capek lelah, nongkrong di atas pentas. Karena saya kemana-mana show musik. Matahari tenggelam, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba teringat saya almarhum ayah saya menenteng tangan saya membawa dari rumah ke surau. Meleleh air mata. Sejak itu saya taubat Pak Ustaz. Sejalan antara kehendak dia dengan keinginan Allah SWT. Mudah-mudahan yang masih buat maksiat, dibuat Allah hidupnya itu di akhir hayatnya sejalan kehendak dia dengan kehendak Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal iradatu, iradah ini, makam yang ke-26 ini adalah bad'u tariqis salikin. Start awal perjalanan orang yang melalui jalan menuju Allah. Itu yang dimaksud dengan iradah. Siapakah orang yang sudah punya sifat iradah yang disebut dengan murid itu? Meninggalkan perbuatan yang biasa dilakukan orang banyak yang menyebabkan lalai, lupa, tak mengingat Allah. Warukunu ila ittiba'is syahwah. Yang biasanya mereka kalau sudah lalai akhirnya mengikuti hawa nafsu. Wal ikhladu ila ma da'at ilaihil munyah.
dan mereka akan kekal selamanya untuk melakukan target-target, tujuan-tujuan dalam hidup. Siapa yang sanggup meninggalkan itu semua, itulah yang disebut dengan murid. Wal muridu munsalikhun an hadhil jumlati. Seorang yang disebut dengan murid, dia sudah melepaskan dirinya dari yang tiga ini. Satu, lepaskan dari perbuatan orang banyak yang menyebabkan lalai kepada Allah. Dua, jangan bersandar, bertumpu pada mengikut hawa nafsu. Tiga, jangan hanyut larut pada perbuatan yang hanya mendengar cita-cita dunia oriented, nafsu oriented semata. Fasara khurujuhu imaratan wa dilalatan ala sihhatil iradah. Kalau dia mampu keluar dari tiga ini, maka itulah bukti bahwa dia sudah benar punya iradah. Maka layaklah dia disebut dengan murid. Fasumiyat tilkal halatu, stasiun dia itu disebut dengan iradah. Iradah itu apa? Khurujun anil adah, meninggalkan perbuatan yang biasa. Kongko-kongko, nongkrong-nongkrong nggak ada buat judi, nggak ada buat maksiat, hanya minum-minum saja. Apa salahnya Pak Ustadz? Nah, itu yang disebut. Itu perbuatan orang biasa, tapi bisa menyebabkan lalai. Cerita cekiki tak tentu arah. Min husni ini datang dari mana ini? Dari hadis Nabi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana dia meninggalkan perbuatan sesuatu yang tak ada gunanya, hanya memberatkan timbangan dosa saja di akhirat. Maka fasumiyat tilka halatu iradah wa hiya khurujun anil adah fa inna tarkal adati imaratul iradah. Perbuatan dia meninggalkan kebiasaan yang melalaikan dari Allah, itu sudah ada tanda-tanda iradah. Hakikatnya, itu tadi zahirnya. Fa amma haqiqatuha. Adapun hakikatnya, nuhudul qalbi fi talabil haqqi, bangkitnya qalbu untuk mencari keagungan Allah. Walihada yuqalu, oleh sebab itu dikatakan innaha law'atun tahunu kulla raw'atin. Iradah itu adalah rasa sakit yang menghilangkan segala rasa, gundah gulana, risau, hilang semua. Kenapa? Karena dia ada keinginan untuk mencari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan yang kuat dalam hati. Tidak ada lagi keduniawian, tak ada lagi nasud, yang ada lahud, keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak kita hawa nafsu, sedangkan kehendak Allah itu adalah menghilangkan hawa nafsu. Maka kalau masih ada lagi kehendak kita, nanti kalau tercapai kita bangga, kalau tak dapat kita kecewa. Tapi kalau kita serahkan pada kehendak Allah, kalau dapat itu pinjaman Allah, kalau tak dapat berarti ada rencana Allah yang lebih indah. Begitu dulu mereka memahami kehendak. Mata yakunu muridan lillah, sejak kapan? Wal muridu la yafturu ana al-laili wan nahar. Orang yang sampai pada maqam murid, maka dia tidak pernah lalai pagi, petang, siang dan malam. Wa huwa fi zahiri yan'atul munjahadat. Nampak pada zahirnya bina'til mujahadat, ada sifat-sifat mujahadah, melawan hawa nafsu. Wa fil batini biwasfil mukabadat. Dalam zahirnya melawan hawa nafsu, dalam batinnya ada keinginan yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Faraqal firash, menjauhi firash, menjauhi kasur. Wa lazamal inkimash, dan tidak merendahkan dirinya kepada manusia. Banyak sekarang manusia merendahkan dirinya kepada manusia karena ada kepentingan. Wa tahammalal masa'ib, menanggung banyak kesulitan dan derita. Wa rakibal mata'ib, banyak kesusahan. Wa alajal akhlaq,
memperbaiki budi pekertinya. Wa marasal masyaqqa, menghadapi berbagai macam ujian hidup. Wa anaqal ahwal, berkecimpung, berinteraksi dengan segala macam ujian. Wa faraqal ashkal, dan memisahkan diri dari berbagai macam bentuk manusia. Lalu yang dia jadikan konsen dalam hidupnya apa? Allah semata. Ma ma'nal iradah? Apa arti iradah? Qila, ada pendapat yang mengatakan min sifatil muridin, sifat murid, sifat orang yang punya iradah itu adalah at-tahabbub ilaihi bin nawafil, suka kepada ibadah-ibadah tapi bukan yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, sunan muakkad, itu memang udah biasa itu. Tapi bin nawafil, zikir-zikir sunat, sholat-sholat sunat. Wal khulusu fi nasihatil ummah, tulus ikhlas menasihati umat. Ada juga orang menasihati karena geram mati. Ada orang nasihati kita, tapi sebetulnya di balik itu dia sedang gondok, marah dengan kita. Bunyinya, bentuknya macam nasihat, sebetulnya dia sedang melampiaskan sakit hatinya. Nah, jadi kadang manusia, makanya disuruh ikhlas menasihati. Yang ketiga, al-unsu bil ukhwah, bil khalwah, merasa tenang dalam kesendirian. Khalwah, sudah kita bahas dulu khalwah. Khalwah wal uzlah. Wasabru ala maqasatil ahkam, sabar terhadap segala takdir Allah. Selanjutnya, itharu li amri, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Wal haya'u min nazri, malu, memiliki sifat malu. Al haya'u syu'batun minal iman, malu salah satu cabang iman. Selanjutnya, wa badlul majhudi fi mahbubih, mengerahkan segenap kemampuannya untuk siapa yang dia cintai. Selanjutnya, wa ta'arud li kulli sababin yatawassalu ilaih, melakukan semua usaha yang menyebabkan dia sampai kepada tujuan. Selanjutnya, wal qana'atu bil khumul, wal qana'atu bil khumul, merasa cukup dengan tidak dikenal orang karena takut fitnah popularitas. Wa alamul qarari bil qalbi ila an yasila ila rabbi, wa adamul qarari bil qalbi ila an yasila ila rabbi, tidak ada keinginan hawa nafsu yang dimotivasi oleh keinginan hawa nafsu untuk mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah karena Allah. Ada juga orang mendekat kepada Allah karena hawa nafsu. Itulah diantara sifat-sifat muridin. Imam Abu Bakar Al-Warraq berkata, afatul murid salah satu asya, seorang itu bisa rusak iradahnya kalau tiga. Yang pertama, at-tazwij, menikah. Maksudnya yang mereka dalam proses. Makanya ulama-ulama itu dulu, wali-wali itu menikah, bahkan 1, 2, 3, 4 istri. Ini kan dalam proses pelatihan ini. Wa katabatul hadis, menulis hadis. Kenapa menulis hadis itu bisa merusak iradah? Karena sibuk memikirkan sanad bersambung atau tidak, apakah sanadnya terputus di atas hilang sahabat menjadi mursal, apakah putus di bawah menjadi muallaq, apakah putus berturut-turut menjadi mu'dal, apakah putus di tengah menjadi munqati, apakah hadisnya marfu, mauquf atau maqtu'. Nah, itu sibuk memikirkan itu, lupa zikir. Wal asfar, asfar, menulis, safarut takwin, safar, menulis apa saja. Qila lahu lima tarakta kitabatal hadis, kenapa engkau meninggalkan menulis hadis? Qala mana'atni anhal iradah, karena kalau aku terlalu sibuk
nanti iradahku kepada Allah menjadi terganggu. Tapi memahami ini utuh. Padahal kitab ini dari awal sampai akhir isinya hadis. Dalam proses setup, jangan mainkan dulu program lain. Fokus dulu di setup. Nah, itu maksudnya. Setelah dia tersetup, bisa yang lain-lain. Imam Hatim Al-Asam berkata, "Iza ra'aital murida yuridu ghaira muradihi, fa'lam annahu qad azhara bazlata." Kalau engkau lihat orang yang punya iradah, kalau engkau lihat orang yang punya iradah, murid, kalau kau lihat seorang murid menginginkan sesuatu yang tidak diinginkannya, maka ketahuilah dia sudah mengerahkan segenap kemampuannya. Kalau kau lihat ada seorang murid menginginkan bukan yang diinginkannya, ketahuilah dia sudah menunjukkan segenap kemampuannya. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abu Bakar Ar-Razi, dari Al-Kinnani, min hikamil murid, di antara hikmah seorang murid, ayyakuna fihi salasat asya, dia punya 3 hal. Pertama, naumuhu ghalabah, tidurnya sedikit. Ghalabah artinya sudah berat betul baru tidur. Akluhu faqah, makannya sedikit. Faqah, miskin, susah, melarat, macam makan orang miskin sedikit. Kalamuhu darurah, bicaranya yang penting-penting aja, tak penting tak bicara. Itu 3 ciri orang iradah. Imam Abu Osman Al-Hiri berkata, man lam tasih iradatuhu bidaran la yaziduhu murural ayyami alaihi ila idbaran. Siapa yang tidak benar iradahnya dari awal, maka tak bermakna perjalanannya berhari-hari. Siapa yang tak benar keinginannya, kemauannya, kehendaknya dari awal, garis startnya udah salah, maka tak ada gunanya perjalanan yang berhari-hari. Karena startnya udah salah, finishnya tak betul. Imam Abu Osman berkata, al-murid idza sami'a syai'an min ulumil qaum fa'amila bihi sara hikmah. Seorang murid, orang yang punya iradah, kalau dia mendengar ilmu, dia amalkan, ilmu itu menjadi hikmah fi qalbihi, di dalam hatinya, ila akhiri umrihi, sampai dia mati, yantafi'u bihi, dan bisa bermanfaat, berguna untuk dia, untuk orang lain. Walau takallama bihi intafa bihi sam'uh, kalau dia omongkan ilmu itu, didengar telinganya, berguna untuk dia. Jangan macam lilin, suluh terang jalan orang, terbakar diri sendiri. Wa man sami'a syai'an min ulumihim lam ya'mal bihi. Siapa yang mendengar suatu ilmu tidak diamalkan, kana hikayatan, hanya jadi cerita aja, yahfazuha, cerita yang diulang-ulang, ayaman berhari-hari, sumayan sah, kemudian dilupakan. Ada ilmu yang diulang-ulang berkali-kali, berhari-hari, setelah itu lupa, ditinggalkan. Lalu untuk apa dia? Menjadi azab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kau ceritakan ilmu itu bolak-balik petang, pagi, siang, padahal kau lupa kau yang membaca Alkitab, Al-Quran? Ilmu cuma jadi azab, kan mengerikan itu. Makanya doa diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan aku dari ilmu yang tak bermanfaat, karena hanya akan menjadi azab. Imam Al-Wasiti berkata, awwalu maqamil murid, level pertama dari orang yang ingin punya iradah itu adalah iradatul haq, keinginannya hanya Allah semata. Biisqati iradatihi, jatuhkan keinginanmu, ikuti keinginan Allah. Hilangkan kehendakmu, ikuti kehendak Allah. Kehendakmu makan, kehendak Allah tahan makan, ikut kehendak Allah. Kehendakmu minum, kehendak Allah keringkan lehermu, ikuti kehendak Allah.